Selamat datang di podcast Tongkrongin. Setiap hari itu diawali dengan nongkrong dan diakhiri di tongkrongan. Jadi apa kabar semua? Halo pribadi. Balik lagi di Ewing HD. Waduh. Tapi kabar dia ya aja. Udah lama banget gue gak pernah ketemu, gak ngeliat Ewing HD di home YouTube gue. Gue juga udah lama banget gak nonton gitu-gitu. Iya, gak denger Ewing HD anjir. Udah gak populer lagi kali. Udah jadi 480 kali dia udah gak HD. Iya ilah. Oh, udah naik kali, udah 2K Oh iya, sekarang. udah 2K, Ewing 2K anjir. 4K malah sekarang 4K. Nggak hadir lagi dia anjir. Jadi selamat datang kembali di podcast Tongkrongin. Yoi. Karena setiap hari itu harus diawali dengan nongkrong dan diakhiri di tongkrongan. Anjay. Oh iya, segitu aja podcast kita kali ini. Ya belum mulai. Belum bahas apa-apaan nih. Oh iya bener. Tahu Cok, sekarang tuh media sosial tuh lagi terlalu ini banget anjir. Gue lagi males buat buka medsos karena berita itu doang anjir. Emang berita apaan lu? Tuh anak salah satu artis. Bosan buat Dia gila sih. Tapi Dia. Tapi terlalu rame banget anjir, sebel semua orang ngebahas itu aja. Sampai dimasukin ke story. Maksud gue kayak anjir lu, seberapa penting dia gitu sampai harus lu masukin ke story menurut gue tuh. Soalnya sampah batul. Nah iya, maksud gue kenapa lu masukin story gitu loh. Aneh banget jadi. Enggak, maksudnya si anak ini nih sebenarnya udah tahu gitu ya, kayak ini satu Indonesia udah ngomongin lu suruh balik ke emaknya. Tapi anaknya juga sampah gitu. Gimana sih? Dibilangin tambeng ya kan. Tapi memang apa ya, itu tuh kayak anak muda aja gitu cowok. Kita dulu SMA juga kayak gitu gak sih? Kayak ngelawan ortu. Dulu kita nginep gak disuruh pulang, gak mau balik kita dulu mah. Main sampai jam Tapi kan 3. doi Tapi kita gak ngatain mak kita anjing. tinggal Itu yang Tapi salah. tinggal di luar negeri, tinggal di luar negeri, masalahnya dia di rumah orang gitu loh. Soalnya, tapi udahlah jangan dibahas guys. Gue udah benci banget anjing sama itu. Gak bisa. Gue tuh sampai nge-mute kata itu loh di Twitter gue. Saking gue gak mau ngeliat itu sumpah bisa demi lu? apapun. Gue mute kata itu Bisa tuh. lu ya? Bisa nge-mute kata kan di Twitter. Ah, kayak ngajarin bapak-bapak nih gue nih pakai medsos. Jadi gini pak, bisa tuh nge-mute kata di Twitter tuh biar gak keluar. Oh bisa ya? Bisa jadi nge-mute kata. Tapi masih keluar juga anjir. Misalnya gue mute katanya asu gitu, yang keluar anjing, kan sama aja ya. Itu loh maksudnya. Kayak Berarti lo harus kompleks kayak banyak. iya tentang harus dia banyak gitu. nge-mute capek banget anjing. Buang tenaga gue gitu loh. Jadinya kan ya gitu lah guys. Tapi di explore apa ya, nggak sejauh-jauh deh, Instagram lu, explore lu lagi ada apa, Bob? Gue tete lah. Waduh. Wah, anjing. Apa Bob yang lagi happening deh di explore lu tuh kan biasanya sangkut Ya. paut tuh. Explore lo beda nih Bob, soalnya lo di luar negeri Bob. Ada kemungkinan beda. Iya. Menurut gua sosial media tuh tergantung yang kita lihat di Bener. feed ya. Jadi ya kan Ya, di explore benar. pasti kan ke sinergi juga tuh. Nah yang sekarang tuh explore gue isinya tentang lari gitu sih. Oh iya, Bobby lagi senang lari. Lari. Iya gue lagi biasain lari sih sebenarnya. Jadinya gue lebih sering lihat lari gitu. Mau ngalahin kaste dia. Enggak. Lu mau ikut triathlon, Bob? Enggak mau ikut gitu-gituan. Tapi akhir-akhir ini gue mikir kayak aduh, kayak makin berumur kan. Kalau gue diem doang, tiduran. Tapi gue juga kalau lagi libur seneng gitu. jogging kok. Gue sekarang setiap subuh selalu lari juga. Tapi walaupun cuma 30 menit, sejam, terus juga jalan, gak sepenuhnya lari. Tapi lagi membiasakan itu. Iya, gue juga lagi membiasakan itu kayak dikit-dikit aja. Sebenarnya bukan dari jangka waktunya, Ul. Kalau lu mau tahu nih. Bukan dari jangka waktunya, tapi kualitas yang lu keluarin gitu. Kualitas lu dalam berolahraga tuh yang gitu. Ya tapi iya maksud ngerti. Maksud lari banyak geraknya kan. Iya. Iya. Misalkan di dalam lari itu sama 30 menit lu bakar kalorinya bisa banyak daripada sejam. Saya gitu Kan sih, yang gua penting masih kualitasnya. ngerange di waktu aja sih ya. Tapi emang ya gerak terus kagak berhenti. Kayak lari jalannya juga jalan yang bukan jalan santai loh, yang jalan masih setengah lari Yang gitu. cepet. Iya.
Lagi mau membiasakan olahraga aja. Wah anjir, pertama kali gue nyoba lari guys. Wah gila banget itu anjir. Kaki gue kram di jalan anjing, kagak bisa jalan gue. Hampir minta jemput gue anjir. Goblok. Tapi harusnya yang bener lu jalan dulu, Ul. Tapi lu bukan kilo patokannya Ul. Apa? Berarti patokan lo waktu bukan kilo. Patokan gue waktu, gue sampai sejam pokoknya, nyampe sejauh apa gue lakonin pokoknya. Soalnya gue gue mau ngitung kilo pakai Strava susah juga kan. Strava kayak Susahnya? ada berbayar gitu gak sih Strava? Enggak, kok bisa gratis dia. Enggak gratis. Oh, gue Strava malah gratis. nyarinya. Jadi udah gue patokinnya jam aja. Tapi lu gitu. jangan pakai- sejauh apa juga. Jangan pakai ini, Ul. Jangan pakai Apple Watch. Nggak ada kan Kenapa emang? juga ya. Gue baru lihat postingannya si Alit anjing bangsat. Nah, Kenapa emang? dia katanya dia punya temen ya. Temennya tuh Oh yang cowok ya. sehari-hari iya, tahu pagi-pagi udah 2.500 Dia lah. gitu, dia ngitung ini gerakan gitu loh Bob katanya kalau pakai Apple Watch, jadi nggak ngitung langkahnya. Jadi kalau tangan lo gerak doang, menurut tweetnya Alit itu temennya diem di kasur doang, tapi gara-gara cokil tangannya bergerak 2.500 langkah ini. Dablek. Lihat juga tweetnya Alit. Tuh brengsek sih. Coba Bob, lu pagi-pagi nih lu pakai Apple Watch Ya coba Bob, coli, tes Bob itu Bob. Aduh anjing. Nggak usah cowok lidah lu, ngaduk teh gitu berapa jam, gerak nggak, nambah nggak itunya. Ntar gue coba kali ya. Gitu coba aja. Dia Butuh kayaknya- kopi. Tapi soalnya gue lari Kayaknya juga ini pakai deh. Apple Watch kayak works juga gitu maksudnya. Ya pasti Maksudnya- yang dihitung kayaknya ini deh Bob, ayunan Langkahnya. tangan. Iya kan kalau lu jalan tangan lu ngayun tuh, ya kan? Ya coba besok lo lari Kayaknya tangan lo bikin gitu. gantung Bob. Nah, iya Jadi kan bener. gak gerak kan. Iya kan. Gimana tuh anjing? Capek tapi masih capek banget itu. Bener itu bener. Enggak, lagi pula kan di Strava kan bukan stepnya yang dihitung kan. Distance. Strava kan kilonya, Jarak distance. sama pace gitu kan. Tapi gue lagi membiasakan itu sih, tapi itu emang gila banget sih, mempengaruhi stamina banget jatuhnya. Jadi lebih enak aja gitu. Benar. Gue juga akan biasain itu Nul. Gue lagi Kayak seminggu sekali lah minimal lah. gue lagi kemarin tuh seminggu nggak putus tuh, atas sudah terbiasa. Sekarang keputus nih gue, kemarin keputus tuh seminggu kedua gue. Jadi kayak gue akan mencoba lagi nanti hari Senin, karena weekend tuh nggak mungkin kan, yang lebih indah bangun siang tuh daripada gue membangun pagi-pagi. Ya kan sore bisa Aduh rame banget. Gue tuh sebenarnya gue tuh nggak suka banget olahraga jogging, karena menurut gue itu tuh olahraga yang gak kompetitif gitu loh. Gue tuh sangat suka olahraga yang kompetitif dan mencetak skor gitu loh. Basket, Betul. badminton, futsal, itu tuh menurut gue adalah olahraga yang ada tujuannya gitu. Oh. Gue pernah ngomong ini juga nih sama Kaste nih. Cara naik Kaste adalah itu lo pakai Strava jadi setidaknya lo tuh mengalahkan diri lo sendiri Diri lo di sendiri, besoknya iya. sendiri. Iya, tapi itu tuh tetap tidak menjadi motivasi gue gitu loh. Gue lebih senang tuh ngayam-ngayamin orang aja gitu. Kayak main basket, futsal kan gue bisa ngayam-ngayamin orang nih, ngalahin orang, ngeledek-ngeledekin orang. Terus juga itu jadi sarana buat ngobrol sama ngumpulnya gitu kan, bisa bercanda-bercanda kayak gitu-gitu loh. Makanya gue senang olahraga yang kayak gitu. Jogging itu melawan diri gue sendiri. Ini gue melakukan jogging juga udah ngelawan diri sendiri sebenarnya. Tapi kayak Iya. bosen aja gitu gue, cuma dengerin lagu, jalan. Terus kalau sore tuh menurut gue udah rame, malas gue tuh. Gue aja ngincer tuh gue tuh juga selalu jam 4:30, jam 5, jam 4 gitu Bob, karena jalanan masih sepi. Jadi gak ada yang ngeliat gue melakukan hal itu. Kalau ada yang ngeliat tuh kayak, ih ngapain? Gue tuh selalu berpikir, ih orang pasti ngeliatin gue, ngapain ini orang jogging sesuatu gitu loh di otak gue, gak tahu kenapa. Jadi makanya gue gak mau dilihat orang aja. Tapi kalau masih gelap lu nggak takut? Karena ada PPSU. Ya, tapi Gue gue sih takut awalnya anjing mikir lagi gitu loh masih dulu. gelap. Tapi ya kan lo pasti kayak gitu ngerasanya. Kayak Kayak mikir gue aneh banget kayaknya Iya kan, lari sendirian. orang gak ada olahraga gitu. lu lari sendiri di jalan, aneh banget gitu sumpah. Awalnya Tapi gue juga itu. mikir gitu sih bener. Gue selalu berpikir gitu tuh. Kayak Jadi- malu. Iya Kayak kan. ngapain sih gue gitu. Iya. Iya Tapi tapi pikiran-pikiran setelah brengsek diri kita sendiri gitu. ya udahlah gue lakuin gitu. Gue lagi mencoba. Gue tuh pengen nyari gue tuh pengen lari tuh. Selama ini kan gue lari tuh cuma di jalanan doang loh, Bob. Ini dari Balai Sudirman, terus pinggiran jalan ke Kokas, sampai Kuningan, terus balik lagi, muter kolong gitu-gitu loh. Itu kan jalan raya banget ya. Gue tuh pengen nyari kayak yang lapangan sepi gitu. Jadi gue lari muterin lapangan aja gitu. Nggak ada orang yang lihat. Tebet Ekopark aja. Aduh, Ekopark rame banget sob. Gue udah Kan pernah tuh pagi. waktu itu pengen nyoba. Kan belum dibuka kalau jam 5 kayaknya mah. Oh belum ya. Belum dibuka, jam 7 dibukanya deh. Gue udah pengen sempet gue waktu itu, sempet gue 7:30 kayak Ekopark tuh hari Kamis apa.
apa hari Rabu gitu gue lupa. Anjing banyak nih yang lari. Pulang gue nyari bubur, gue akhirnya nyari bubur. Jadi jam makan kagak olahraga. Lumayan jadi joki Strava ntar. Iya ya, gue pengen jadi joki serapan ntar. Makanya biasain lari dulu dah. Naik motor Tapi aja itu sih, joki Strava. pengalaman tak terlupakan itu tadi gue bilang lari pertama kali. Buset bener-bener kagak bisa dia pakai jalan, betis gue cok. Wah anjing itu gue duduk lama banget itu. Kayak anjing gue minta jemput apa nih ya, gue kagak bisa jalan ini. Mikir kayak gitu gue. Kamu nggak stretching kali. Iya, kayaknya gara-gara gue lari pagi jadi stretchingnya nggak bener, jadi buru-buru. Karena gue benar-benar ngincer itu masih sepi pokoknya. Gimana cara sepi. Jadi pemanasan gue nggak lama-lama banget, gitu nih. Jadinya, cuma mau mengurangi berat badan. Lo masih IF nggak cok? Kalau gue, wah berantakan banget cow olahraga gue mah sekarang lagi kacau banget. Gue lari udah nggak pernah, sepatu roda sepatunya padahal udah gue bawa, Iya, udah gue bawa gua- kesini. Minta Anjing, bawain tapi kan waktu itu. Iya minta bawain pasti Iya. puncak anjing. Iya cowok anjing, kayak waduh anjing kalau sendiri males banget. Teman-teman gue yang di sini yang main sepatu roda jadwalnya kan pada sore semua ya. Jadwalnya Sore ya. anjir gue kerja kan. Terus kalaupun libur sore kayaknya aduh males banget gak sih Itu gitu. tuh harus dilawan bego. Iya diri sendiri cowok. Tapi emang harus gimana Parah. sih cok. Gue juga dulu kemarin-kemarin tuh males gitu anjing. Apa besok aja, udah bangun subuh nih gue. Anjing apa besok aja ya. Besok aja ya, selalu kayak gitu. Tapi kalau besok aja ya anjing. Gak jalan. Setidaknya kalau lo ngelakuin sekali nih menurut gue, besoknya pasti lo bakal ngelakuin lagi. Karena anjing kemarin udahan, masa sekarang kagak. Kayaknya emang harus dicoba sih. Bener sih. Sepatu Sama ini mana Ul, si Niko tuh masih terpaku sama kalau nggak ada temennya males gitu. Iya bener. Iya benar Itu itu. juga. Itu masih kayak gitu sih. Itu gue bener anjing. Kita sama olahraganya kan basket. Olahraga tuh ajang silaturahmi. Iya Ul. Tapi kalau dipikir-pikir ya anjing dulu gue seatletis itu, sekarang anjing kayak babi. Sama cowok gue juga mikir gitu anjing. Gue ngeliat foto, gue tuh jadi motivasi gue adalah gue tuh ngeliat foto-foto lama gue, anjing dulu gue kayak gini nih. Nah, iya bener kurus. Parah sumpah. Lu pada. Kurus-kurus, atletis, elah jalan kaki 7 kilo juga kagak ada ngapnya dulu kita cok. Iya. Elah lari tamsen ya, ilah seputaran mah kagak ada ngapnya. Sekarang mah lari 1 kilo anjing, kaki kagak jalan. Kayak punya asam urat anjing, tai lah. Kenapa sudah sek-sekan ya? Iya. Sekarang anjing. Padahal 30 kayak belum anjing. Iya anjir, lu tau gak sih kenapa gue kemarin memutuskan olahraga ya? Gue tuh merasa gue tidak fit tuh adalah ketika gue kan seneng banget Cuco ya. Cuco kan lagunya rap nih. Gue ada momen di kantor, temen gue nyetel Cuco, gue nge-rap Cuco, gue ngap anjing, aneh banget cok. Gue nge-rap doang, nyanyi lagu, gue ngap anjing, gak bener nih. Udah gak sehat nih. Masa sih? Sumpah Bob. Makanya gue anjir kayak penapasan gue udah gak bener banget nih. Anjir kita harus coba nih olahraga lah. Bener. Cuco Bob lo kue siento anjing, ngap gue. Alik banget dah. Nah itu tuh makanya gue juga mikirnya gitu, aduh anjing. Kalau gue diem-diem doang nggak ada gerak gitu. Iya emang harus gerak sih bener guys. Jadi jangan lupa olahraga ya teman-teman. Sini seminggu sekali dah. Ini seminggu sekali cukup. Seminggu sekali cukup dah. Seminggu sekali 2 jam. Kalau nggak workout apa Boleh, dulu boleh. workout di rumah kan, push up 10 sehari kan lumayan sih danya mah. Yang penting gerak. Gue pengen cobanya ini sih, apa setiap berangkat kerja jalan gitu, jalan kaki. Tapi pasti sampai Nah jalan dong bener. iya. Iya cuman Kalau anjing capek di jalan kan bisa dipikir-pikir, ngegojek. iya benar. Cuman kan kita kalau sampai tempat gawean nih, sampai toko ya Allah gobios kita. Ya, badi lah Haji. Masa di toko lo kagak ada WC? Ada. Cuman kan aduh mager Gitu. gitu. Sepeda lagi aja cok. Apa sepeda? Sepeda. Iya sih Lo bener sepatu sih. rodaan aja gak sih ke kantor? Geradakan aja jalan ya. Nah itu juga iya bener. Ah, geradakan. Oh itu susah sih udah sepedaan sih. Gue malah itu cok, gue tuh pengen coba itu tuh sepedaan ke kantor karena gue udah kantor gue deket kan nih, cuman Cipete. Jadi kayak kalau sepedaan oke juga nih kan, gue berangkat sepeda ngantor, berangkat sepeda ngantor, bener. ngantor berangkat naik sepeda. Berangkat kantor sepeda. Iya itu bener. Berangkat sepeda ngantor. Gak jelas. Gak boleh. itu bener. Gue malah pengen nyoba itu sih. Kalau dulu kan kalau kantor gue Rawalumbu sepedahan jatuhnya Nah, gue mati. triathlon ya.
Jatuhnya itu part of triathlon tuh gue kan. Kalau ke Rawalumbu Triathlon kan sepedaan. ada berenang ya. Nah di Kalimalang gue berenang, lewatin BKT, jebret, parkir peda berenang Kalimalang sampai MM. Dari MM ke Rawalumbu lari, triathlon itu fix. Oh iya bener. Jadi Anjir. Iya. itu sih guys, sepedahan boleh tuh sepeda ya, gue coy sepeda aja dah. Si dia tuh nggak dilihat aneh sama orang lu sepedahan. Nah lari juga nggak aneh sih Ul. Aneh ya gue dilihat orang pada berangkat Itu kerja hanya tuh di lari pikiran aneh lo ya. doang Ul. Nggak itu aneh, tetap aneh. Sepeda nggak aneh sih dia cok. Gue tuh mikirnya gini ya, kalau apa namanya sepedaan juga kan gue balik malam ya. Wah anjir, ngeri banget bangsa. Malamnya lu balik Gojek, sepedanya taruh kantor. Besoknya nggak bisa ya goblok. Ntar kalau Iya. Bener juga. Wah kalau di sini ya, nih di sini nih, lu malam jam 9 aja. Wah udah anjing, udah kayak sepi banget, jalanan Ya, masa ada kosong, tapi nggak ada begal kan? begal Nggak mah. tahu sih ya, bukan yang nggak ada kayaknya. Iya, nggak tahu. Kejahatan terjadi Sejauh bukan ini. karena ada niat, tapi karena ada kesempatan, Bob. Tapi kan nggak begal sepeda kan mereka. Bener juga sih, tapi Cak. Iya, sepeda gue ditinggal, gue aja ditusuk. Itu namanya nggak begal, Banda itu gue namanya ada diambil. itu namanya ada dendam sama malu. Dia bukan yang ngincer motor ya? Ya kan bisa handphone, bisa duit. Iya Bob, bener sih. Iya juga sih. Kalau enggak, lu naik sepeda di gak apa-apa, balik jalan lu bisa Gojek. Lu gak naik, minta diiringin sama Gojeknya. Iya sih bener. Atau nggak sepeda lo Motivasi. angkut aja sepeda Iya kalau nggak lu pegang aja sih, ke pegang. Gojek. Lu duduknya nggak ada belakang. Kayak abang-abang balik jualan pecel ayam tuh kali. Kalau naik Gojek, naik tuntun. Nonton Gitu, gerobak. Iya, nenteng gerobak. Kayak abang-abang PPSU pagi tuh gua kelar itu tuh naik gerobak. Gerobaknya di tenteng di belakang, dia nggak ada belakang dah. Ah, kayak gitu. Pokoknya podcast kita hari ini juru di olahraga. Apa di olahraga berhasil podcast kita. Iya benar. Kesuksesan podcast ini. Padahal gue dulu anaknya olahraga banget ya. Ih, Makanya gila. kan. Dulu basket sama gue, Gila. poli sama gue. Terbalik, anjing dulu dia terbalik nih. Itu emang males. Enggak banget. karena udah males ya benar. Kalau dulu tuh kita tuh nggak ada kegiatan, maksudnya kegiatan kita cuma sekolah. Ya udah gitu sekolah doang ya kan. Jadi kegiatan hiburan itu adalah, dan sekolah juga nggak capek amat kan. Terus ya udah kegiatan hiburan sekolah. Sekarang di gawe itu capek banget kan nih. Walaupun lu nggak ngapa-ngapain nih, diem doang di kantor tetap capek. Capek Ya, bener Ya anjing. kan? Bener banget. Walaupun lu nggak ngapa-ngapain di kantor capek, nggak tahu kenapa ya gitu. Tapi capek makanya sampai rumah tuh pengen Valid. rehat aja udah. Valid aja gitu, bener. Walaupun nggak ngapa-ngapain nih, di kantor diem nih dari jam 8 sampai jam 5 cuma main ML lo di kantor. Capek pasti pulang, anjing capek banget. Bener sih bener. Nggak tahu kenapa. Aneh banget yang jadi dewasa. Iya kenapa ya gitu ya? Mungkin karena ini kali ada pikiran-pikiran yang harus kesita di situ gitu loh, kayak misalkan ada deadline apa, walaupun lo masih bisa nyantai ngerjainnya, tapi kan kayak wah gitu. Kayak capek mungkin Capeknya jadi- di pikiran. itu kayaknya. Sekolah juga dulu capek di pikiran, Cok. Enggak sih, tapi gue nggak mikir-mikir amat. Iya sebenarnya kita tolol dulu bener sih. Iya, nggak mikir-mikir amat gue. Gue sih kalau dulu Sekolah yang penting udah menyenangkan ya. basket ya. Mungkin dulu sekolah menyenangkan tuh karena ada itu tuh. Karena ada itu. Teman-teman. Lo bisa basket di sekolah. Lo bisa main bola di sekolah. Jadi lo masih ada sesuatu yang menyenangkan yang lo lakukan di tempat yang lo benci. Nah kalau ini di kantor kan, lo tuh datang ke kantornya terpaksa, ya kan? Sama dulu tuh menurut gue juga, karena dulu tuh sekolah itu wajib. Jadi ya mau nggak mau kita lakukan. Kalau ngantor ini kan sebenarnya nggak wajib ya. Lo bisa aja tuh nggak kerja sebenarnya, tapi lo nggak punya duit. Iya. Kalau lu anaknya Bakri. Nah, maksudnya ini tuh bukan sesuatu yang wajib gitu loh. Iya udah itu Iya, bener. terpaksa, jadi terpaksa. Kayak gitulah guys, anjing kehidupan dewasa, bener takut tambah dewasa, takut disuruh kerja. Anjing. Capeknya lebih kepikiran sih kalau menurut gua. Pikiran kita tuh kesita banget gitu loh. Udah bego. Sebenarnya tuh ya capek tuh bukan capek kerja aja, tapi lu tuh udah capek mikirin hidup lu. Lo harus ini, Nah, bener.
lo harus ini tanpa lo melakukan apapun, lo tuh udah capek karena emang otak lo terus jalan buat mikirin sesuatu lo. Lo bangun main ML nih. Iya sih bener. Misalnya lo bangun aja kan, pasti ada itu kepikiran anjing. Motor gue bensinnya ada nggak ya? Anjing ban gue kempes lagi. Ya gitu-gitu loh. Jadi terus mikir. Kalau dulu kan sekolah anjing. Habis ini pelajaran MTK, udah mikir itu doang. Anjing habis ini IPA. Aduh, udah gitu doang aja. Pulang sekolah udah happy. Kantin gue gitu ntar. Iya kayak gitu kan. Padahal mikirnya gitu doang. Sekarang anjing. Apa yang dipikirin tai? Jogging aja tadi dipikirin, orang ngeliatin gue mikir apa? Itu aja mikir. Nah gitu coba mikir Bro. Capek. Mikir mulu jadi manusia. Gimana? Heran banget gue. Makanya nggak bisa Tapi bahagia. Bob, kalian yang di perantauan dan Maul yang pernah merantau, ada gak sih keluh kesahnya gitu? Apalagi kita sama-sama tahu gitu ya, kita ngerantau buat sekolah, buat kerja gitu. Perantau Apalagi yang baru. kerja sih. Perantau baru. Ya amat. Merantau baru. Perantau baru. Gimana? Dari yang sekolah dulu deh. Dari Maul. Gue tuh dulu ngerantau nggak ada pikirannya sih. Karena beda sih ngerantau gue sama lu berdua. Kalau lu berdua kan ngerantaunya karena kerja. Kalau dulu kan gue ngerantau karena sekolah. Pikiran gue udah cuma lulus doang. Jadi nggak pusing-pusing amat. Pusing sih, tapi maksudnya nggak sepusing lu berdua gitu loh. Kayak gak ada banyak hal, nggak terlalu banyak hal yang gue khawatirkan pas gue ngerantau. Jadi gue happy aja. Tapi kan teman kita yang satu ini juga dulu niatnya Sekolah tuh. bener juga. Kita berarti nanya ke Bobby tuh berarti bedanya dulu lo ngerantau pas sekolah nih Bob, sama sekarang lo ngerantau udah sebagai pekerja, ada bedanya nggak? Nah benar. Bedanya di bayarannya sih, maksudnya dulu kan karena gue kerja buat bayar, sekarang buat jajan. Nah sekarang kan bisa buat tabung gitu. Jadi lebih bahagia pada Bob Beda ngerantau pas sekolah apa ngerantau pas udah nggak sekolah? Udah nggak sekolah. Udah Karena nggak sekolah, ya. kalau pas sekolah tuh jadi double, dulu kita harus ngerjain tugas lagi kan, kerja lagi. Capek ini ya. Iya sih bener, gue ngerantau pas sekolah, malah gue ngerantau pas sekolah sih kayaknya. Nggak tahu sih karena gue nggak pernah ngerantau pas kerja. Tapi emang itu sih ngerantau pas sekolah gue nggak mikir karena itu gue duit dikirimin. Iya benar. Iya kan, gue juga dulu kerja part time atau IO juga duitnya buat gue nggak ngasih siapa-siapa, duitnya pure buat gue kan, buat gue hidup, buat gue foya-foya. Jadi merantau gue menyenangkan buat gue. Begitu. Foya-foya tuh. Apalagi kan dulu aku ada side job, ya kan? Apa tuh? Sebagai penjual Bakso borak. Jual apa tuh? bakso borak sama pancong lendir. Jadi tenang gitu. Sama es teh pewarna kan mas kalian. Iya, sama es teh pewarna tekstil. Yang di botol-botol beling ya? Betul. Aku ngerantau jadi gak suka. Enggak, yang plastiknya ditarik-tarik tuh gambar kontol-kontolan ntar. Yang panjang. Oh. Emang lo kenapa Cok ngerantau sekarang Cok? Iya jelas kerja lah. Capek gak? Capek kan? Padahal sekali bumi doang lo deket kan? Iya sih. Gue baru tadi mau nanya sih ke Bobby. Gue pengen nanya ini sebenarnya hal apa ya di dalam pekerjaan lo yang kadang membuat lo kepikiran gitu. Kepikirannya itu dalam arti kayak wah anjing jadi beban lah gitu. Apa Bob? Jujur nih, tapi selama gue kerja di sini, gue nggak kepikiran apa-apa sih. Jadi gue harus misahin, kayak misalkan kalau tempat kerja, ya udah gue intuin aja gitu di situ. Misalnya selesai selepas gue pulang kerja atau lagi libur, gue nggak ada pikiran ke sana. Oh. Tapi menurut gue coy, mungkin Bobby nggak terfikirkan hal yang sama lu tuh karena kerja di sana tuh worth it gitu loh. Bener. Iya kan, maksudnya Bener dari sih. segi bayaran tanpa mendiskreditkan apapun ya. Tapi maksudnya dari segi bayaran oke. Makanya lu bisa spending jajan sama spending nabung dan sebagainya tuh lu bisa tata dengan sangat baik gitu. Menurut gua. Iya benar. Jadinya Bobby tuh ya udah fokusnya emang ke ya udah milah-milahin duitnya. Di samping dia stres sama pekerjaannya ya. Tapi di luarnya itu karena bayarannya worth it, jadi ya udah dengan senang hati melakukannya. Kayaknya orang kalau dibayar worth it juga, lo mau kerja banting tulang nyopotin sikut juga kalau bayarannya oke mah orang mah nggak bakal stres menurut gua. Enggak tuh. Nggak salah gua berarti, maaf ya, sotoy gua Enggak, tuh. maksud gue gini.
Gue juga pengen cerita gini nih. Eh. Kemarin kan kayak ada anak baru gitu. Orang mana, Bu? Masuk lah nih. Orang mana? Orang Indo. Oh, orang Indo. Iya. Terus Baru terus. masuk. Udah ya kan di training dulu kan tuh sama gua sama anak-anak yang lain lah gitu. Gini udah diajarin lah. Ya gua ajarin kalau seminggu 2 minggu pertama tuh dia masih belum ngerti, masih bingung. Geraba lah, pasti geraba ya. Wajar lah, ya masih wajar lah. Tapi ini udah mulai 2 bulan dia tetap sama apa yang dia lakuin sama yang baru masuk kemarin. Kok kesel dong kayak gue kerja jadi nggak maksimal kayak anjing nih orang. Gitu. Tapi kalau ada orang kayak gitu tuh Nah. tolol sih. Nah itu Bob yang maksud gue yang pengen gue tanya itu. Kalau gue ya, Apa? karena kan kalau gue bergerak di bidang jasa nih ya, kayak gue tuh kalau misalkan ada orang yang komplain ya gitu, misalkan kayak oh ini kurang enak atau kurang sesuai requestnya dia gitu, wah itu pikiran tuh buat gue kayak anjing salah nih gue nih gitu. Karena mungkin apa ya, kita kan biasa ngasih harus ngasih taste terbaik untuk customer kita kan. Kalau misalkan dia bilang, waduh, ini ada yang kurang nih di sini. Oke, gua revisi lagi lah gitu. Gua revisi lagi. Tapi kalau misalkan dari dia masih ada yang kurang, nah itu tuh beban tuh buat gue tuh anjing. Kenapa lagi ya? Gitu. Harus nyari yang ininya lah, settingan barunya lagi ibaratnya gitu ya. Padahal lu udah pede dengan settingan lu kan, tapi menurut dia kurang jadi kayak anjing nyari lagi nih gue. Mikir lagi. Iya, bener. Nah, Rasanya apa di apanya gimana, Cok? wah banyak faktornya. Ada yang misalkan kalau dari rasa, misalkan dia suka bilang, oh ini kurang manis gitu. Terus atau enggak, misalkan dari settingan, misalkan kayak, oh ini si kawatnya kurang bunyi gitu. Nah itu tuh. Kawatnya kurang bunyi anjing. Kan Masukin kalau esi sekarang motor ke situ tuh. Iya biar kasih bunyi. aja sawangan. Anjing burung dara bunyi kenceng. wah sekarang kan zamannya gitu. Kalau pasar di sini ya, pasar di sini tuh Jadi senangnya yang, Coil tuh harus bunyi gitu. wah iya Bob, jelas. Tak. Jangwe, Oh, jangwe gitu, asli. jangwe. Asli. Kalau di Jakarta kayak bunyinya kan gak ganggu ya. Iya, Sama bunyi yang meledak-meledak terlalu, kan. iya yang terlalu berisik banget. Wah kalau di sini mah pasarnya begitu. Keren dah pokoknya kalau lah begitu. Gaul banget dah ya pokoknya dah. Udah paling mantep dah lu, paling mantep. Wah asli. Anjing aneh Nah banget. itu kan. Nah maksudnya karena gue bergerak di bidang jasa ini, ya lu ngasih servis terbaik lu mau nggak mau kan. Jadi kalau misalkan dia masih, oh ini kurang nih di sini, gue revisi lagi. Oke ini yang ini benar, tapi ada lagi nih di sini yang kurang menurut dia, revisi lagi sampai kan kalau gue pribadi ya dan di cabang gue ini, karena kebetulan kan gue menjadi supervisor ya di sana ya. Ya di mana mau nggak mau gue menjadi orang yang paling bertanggung jawab lah gitu atas pekerjaan gue dan pekerjaan kru gue gitu. Nah kalau misalkan ada yang kurang kan, wah itu tuh anjing bebannya tuh di situ tuh yang kadang anjing nih harus gue apain lagi ya gitu. Berasa kayak dokter tau gak lo. Misalkan lu datang, lu sakit gitu. Kan kalau sakit kayak, dok saya pusing, saya mual gini-gini. Oh obatnya ini. Nah kalau orang yang ke gue kan kayak gue pengen rasa misalkan yang manisnya nggak terlalu, terus si gatalnya juga jangan terlalu gatal, atau nyari yang si throat headnya kenceng gitu. Oh lu cocok pakainya yang gini nih gitu. Nah itu juga kalau lu salah merekomendasikan, nah itu tuh bumerang tuh buat lu. Itu sih yang kadang bikin gua Tapi kepikiran tuh. pengalaman gue nih beli itu liquid lah. Kayaknya gue juga nggak pas sama apa yang direkomenin sama yang apa penjual yang rekomenin gitu. Tapi kayaknya kalau udah itu
Nggak, tapi emang pasarnya aja kali Bob, orang sono kali ya. Kayak gitu. Tapi gue juga kalau misalnya make gitu nih, misalnya rasanya kurang gitu, ya udah gitu. Ya emang kayak Iya. gini kali rasanya, udah. Ya udah, gue nikmatin aja dah, gue udah beli. Ya, tetap dipakai aja sih, iya bener. Maksudnya nggak komplain juga kayak ini nggak enak, tapi kita akan beli lagi kayak, oh berarti yang ini nggak enak nih liquidnya. Iya. Gue akan beli merek lain gitu. Lu sama aja kan, karena apa namanya, di vape tuh kan liquid banyak banget nih. Nggak kayak ya kayak rokok lah. Rokok sekarang pun tuh rasanya banyak kan. Ya lu ke vape sama aja lu mencari rasa terbaik lu lah, ibaratnya gitu. Lu yang meriset diri lu sendiri sebenarnya. Gue sih, Cocoknya gue sebenarnya punya solusi, Cok. Kalau ada customer lo yang terlalu banyak komplain. Lo tahu Apa kasus video ini gak sih yang Kang Cukur di mana gitu, yang dia komplain ini bacok bacokan. Nah, itu lo setel lagi di TV lo tuh. Bang, nih enak nih tuh lo tonton tuh TV, lo lihat dah tuh beritanya gitu aja. Insya Allah dia Enggak, puas bukan. sama rasanya. Bukan, jadi pas dikembaliin ke dia, kita nanya gimana, puas nggak, tapi sambil naruh golok di meja. Buat gitu. Waduh. Nah, itu caranya, ya udah ada itu, mas solusinya ada. Kalau lo berani aja. Yang kurang dari lo tuh kurang pemberanian aja itu. Anjing. Nggak, tapi kita emang nggak bisa ngasih Iya. yang terbaik. kayak Maksudnya kan lo tuh pernah selera orang ngomong, Cok. beda-beda. Iya, lo pernah ngomong hidup mah kurang mulu, kalau nggak kita yang kurang, orang yang kurang. Nah itu Nah, bener. kan Iya bener. Jadi Nggak bakal menurut gua beban nggak usah maksimal. dipikirin sih, Iya. Cok. Iya. Nggak usah jadiin beban gitu maksud gua. Lo ini juga kayaknya lo tuh terbebani dengan posisi lo menurut gua. Omongan orang lain. Ini sama posisinya juga kayaknya. Itu tadi Oh, kayak iya lo sih. bilang kan. Tanggung jawab Karena ya. lo SPP. Jadi lo ngerasa kalau si ada yang kurang, lo tuh yang harus nge-backup dan bertanggung jawab atas hal itu dan membuat hasil yang terbaik. Bener. Padahal sebenarnya Nah. rasa yang kurang itu tuh udah jadi yang terbaik. Emang entah dari vape-nya aja jelek kah, atau Bener. emang dia belinya yang murah atau yang gimana. Lo kan gak bisa nge-upgrade kayak gitu-gitu, kan lo cuma bisa nyeting, lo gak bisa ngerubah bahannya. Bener. Nah, bener. Atau mungkin bener produksiannya tuh kurang. Iya, lo tuh Dari sebelumnya. cuma nyeting barangnya dong. Lo tuh cuma bikin nasi goreng, bukan lo yang nyiptain berasnya. Jadi kalau emang nasi gorengnya pulen, ya emang dari berasnya pulen, bang. Mau diapain? Kayak gitu-gitu aja kayaknya. Lo tuh harus menyiapkan alasan-alasan kayak gitu. Ini mah emang dari kawatnya, bang. Kalau mau lo coba nih kawat ini nih, siapa tahu rasanya jadi beda, kayak gitu-gitu lo. Kayaknya emang harus nuker bahannya aja. Iya, nah, gue kan maksudnya karena kita di bidang jasa ya, kita kan ngebangun trust orang nih. Yang dimana kalau lu melukai trust orang sedikit aja, dia pasti bakal, apalagi ibaratnya gini Daul, vape store sekarang kan saingannya udah kayak Alfa Indomart gitu. Bener, kayak kopi shop. Iya, buka depan-depanan ya kan, atau enggak di satu jalan yang sama udah ada berapa. Gue tuh di dalam kepala gue ya, kayak gue nggak mau kehilangan satu orang ini nih, walaupun dia cuman ganti kapas, ganti kawat gitu ya, maksud gue. Gue tuh nggak mau kehilangan dia karena apa yang gue kerjain atau yang kru gue kerjain gitu. Nah, gue tuh sampai mikir ke situ, makanya gue tuh berani ibaratnya ngasih jaminan lah, kalau emang belum nggak enak ya udah kita revisi Balik terus lagi. sampai lu ngerasa enak. Iya. Itu jadi Sampai dia bisa ngerasain jadi enak. snowball juga gak sih buat lo? Ada orang tuh yang misalnya menurut Iya, gua ada bener aja sih. gitu yang jadi iseng, nih kayaknya sebenarnya udah enak nih, tapi kayak nih kayak kurang nih, gue bisa minta lagi, kayak gitu-gitu loh. Jadi ada kesempatan snowball buat yang kayak gitu-gitu, orang iseng aja. Jadi Nah, kayaknya ya emang udah. sebenarnya Ya kan? kita udah Gimana? tahu juga sebenarnya kita udah tahu juga nih Bob, kalau di dalam dunia vape ini emang banyak orang-orang yang kayak gitu. Iya kan? Itu tuh biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya suruhan dari kompetitor. Orang lain, iya. Jadi kayak gue pengen tahu nih keahliannya si ini gitu. Si A si B. Gitu. Di toko yang ini gitu. Dia dateng nih ntar bawa, misalkan dia bawa device-nya apa gitu. Dia kayak, lu bisa nggak nih ngerjain device gue? Wah, sehat banget ya persaingan gitu. Emang bisnis persaingannya gokil banget. Ini ada cerita yang kocak banget kemarin baru gue alami. Jadi gini, jadi ada
satu orang sales, oke, namanya gue sebutinnya lah, namanya Tidar, ya kan. Nah, si sales ini Lu kayak catering di kebun deket baru sama, Tidar. iya bener. Nah, si Tidar ini deket lah sama perusahaan gua nih, gitu, deket. Nah, ceritanya kan ya namanya dia sales, dia ngejual produknya ke banyak toko lah ya. Nah, ada salah satu brand brand toko nih, nama toko ini. Dia tuh pertama gini, jadi si ownernya ini nyuruh tangan kanannya, asistennya lah, nyuruh asistennya ngomong ke si Tidar. Nah, dia bilang gini, Mas Tidar, kayaknya besok kita berhenti dulu deh, stop dulu deh ngambil barang dari Mas Tidar. Nah, si teman gue nih, si sales ini, dia bertanya-tanya dong, maksudnya, karena emang udah dijaga banget gitu, sama si Tidar nih tuh udah dijaga banget. Nah, dia nanya lah gitu, kenapa emang Mas Fajri? Ya soalnya ada perintah lah dari bosnya nih, bosnya namanya Haris tuh. Nah, oh gitu. Kalau misalkan boleh tahu, nanti Mas Harisnya suruh ngomong sama saya ya gitu. Si Tidar bilang gitu. Nah, nggak lama si Harisnya ini datang nih, si ownernya nih, datang ke tokonya. Akhirnya si teman gue nih, si Tidar, si sales ini nanya kan kayak, Mas, kenapa ya tadi si Fajri bilang katanya si brand ini gak mau ngambil ngambil produk Tidar gitu. Terus si ownernya bilang gini, apa namanya, iya Dar, emang kita ada keputusan buat nggak ngambil barang dari kamu dulu, karena kan kamu deket nih sama perusahaan gua gitu, karena kan kamu deket nih sama perusahaan ini gitu. Terus juga apa namanya, kayaknya program-program yang kita buat, kayaknya kamu deh yang ngebocorin ke perusahaan gua. Ih, kocak banget gak? Alias apa? Tokonya dia baru ketimbang toko gua. Toko gua udah 3 tahun, dia ya Allah baru hitungan bulan. Kocak gak? Biasa gitu mah. Kalau Terus tolol kan tempat terus sebentar. nah, yang pecahnya lagi menurut gua apa nih, anjing, ini orang pantas banget buat di goblok-goblokin sih, buat dikata-katain. Astagfirullah. Terus gini, terus gini, Bob, dia bilang gini, ini juga nih kita ngedekor 17-an. Terus nyebut nama brand gua nih, si ini, brand ini juga di tokonya bikin apa namanya, bikin dekorasi juga, hampir mirip-mirip lagi sama perusahaan kita. Lu bayangin pecah gak? Anjing, gue langsung pengen bilang, mau kampung juga, ibaratnya mau kampung, mau komplek, mau Alfamaret, mau perusahaan apapun, yang namanya 17 Agustus pasti semuanya didekor, anjing. Kocak gak sih? Masa jadi kayaknya toko gue kagak boleh ke dekor, aneh banget gak? Jasa pesanan. Padahal dari lamanya aja nih, toko gue tuh udah paling lama gitu, maksudnya. Gue udah, ibaratnya gue udah ngelewatin berapa kali puasa, berapa kali lebaran, berapa kali 17-an. Iya. Nah, lu yang baru, set kayak takutnya nih Mas Tidar nih ngasih tahu nih, soalnya si perusahaan ini ngedekor juga lah, anjing. Wah, pecah kata gua, anjing. Aneh banget, orang kagak boleh tuh ngedekor Dia toko, cucunya Bung Karno ngedekor. kali, Cok. Jadi dia emang yang pertama kali nyiptain 17-an nego. Iya, anjing kata gua. Sampai Tidar kesel kan. Terus Tidar cerita ke gua, terus dia bilang, anjing, kok lu bayangin aja, dia mau bersaing tapi nggak mau disaingin gitu. Siapa yang mau disaingin? Aneh Terus ya dia, gitu ya. wah parah. Terus dia tuh sekarang lagi bikin lagi cabang, ada berapa ya, 4 gitu yang baru, dan Padahal itu baru sepi. toko baru. Tapi di sana Iya. bisnis gede banget ya.
Berarti Iya. ya dia itu bikin 4 cabang. Dibilang 4 cabang sih tersebar gitu loh Ul. Dia cuma maksudnya Jadi gimana yang gitu. ya dia Maksudnya tuh dia tujuannya kan ya nggak tahu dia bisnisnya jalan banget Nggak, salah sampai ada modal. Si vape store, si vape ini skena vape di sana gede juga berarti kan? Iya. Karena ada orang yang berani bikin sampai 4 cabang gitu. Vape di sini tuh Ul, vape tuh masih jadi barang mewah Ul. Kalau di sini Kalau di kita tuh sama kayak orang pakai Adidas Samba lah ya. iya, cuman kan Hmm. kalau di Jakarta kayaknya udah diceng-cengin dah lu sekarang pakai Samba kayaknya. Iya. Soalnya Iya. menurut gua di Tebet aja vape store cuma 2. The Showroom Iya. sama RVP. Itu Wah, setebet-tebet tuh. ramai ya. banget. Di sana- Ramai banget sekarang Ul malah di Tebet. Emang iya ya. Iya, nih rumah tua. Ini RVP. Rumah tua, The Showroom. Hmm. Terus ada lagi gas. Ini mana nih? Ada lagi itu gas deket apa namanya Warmo kalau nggak salah deh. Hmm. Gue taunya Sekarang dulu banyak tuh. banget, Dulu terus. gue sering beli di Reviver kalau nggak salah. Revapor udah Iya, tutup. Reviver. Udah nggak ada ya. Yang deket BR apa namanya anjing gue lupa. Bavaria bukan Bavaria apa? Itu bukannya Favorizer Jakarta ya? Iya dulu VJ tapi dia pecah kongsi terus ganti nama. Hmm. Terus yang pas di depan CK tuh, depan Fat Bubble, pokoknya seberangnya Bakmi. Oh iya itu Ada ada tuh juga ya benar. Fat Buy. Iya. Terus iya. ada lagi Home Store. Wah banyak itu bet. Pengetahuan gue yang kurang, maaf ya. VJ ada di apa namanya warungnya Popo apa nih Bob namanya Bob Ski. Warpovski. Ya Emang ada? Warpovski lu ada Warpovski mentok kan pertigaan. Bener, bener. Lu ke kiri Tahu gue. situ Oh yang itu di ada. bawah, iya ya tahu Simpang Maut kiri ya. Iya yang dulu ada bengkel fiksi. Iya tahu. Iya di situ. Iya itu ada. Seberangnya Nah, Larisia sekarang kan? banyak, Cok. Larisia. Laresias itu kan ada. Emang itu nggak malah Larisia. Iya Laresias yang dekat cucian mobil situ. Ya pokoknya situ. Hmm. Nah situ udah di Tebet mah udah mulai banyak banget mah. Gua Nah dapet kalau di diskon. sini tuh masih terhitung jari dan penyebarannya tuh nggak terlalu dekat-dekat lah. Nah si perusahaan baru ini nih mau soto ini deh mau bikin deket-deketan gitu. Pakai Alfamart Indomart lah ya. Iya. Bahkan Bob udah ada toko yang buka persis banget di depan toko gua. Sebelum si brand yang ini muncul nih. Iya terus berarti brand kata baru gua lagi? sama itu brand lain lagi. Waduh. Terus kata gua sama anak-anak gini, ya udah nggak apa-apa dia buka depan-depanan kita, dia kagak ada permisinya nggak apa-apa. Tapi kita lihat tuh, kita perhatiin dia punya customer apa enggak. Hmm. Tapi itu emang apa ya? Tapi tuh kalau bidang jasa gitu ya, gua tuh datang ke tempat dulu pas masih nge-vape nge-pot gitu ya. Gue tuh kenapa demen di showroom tuh karena emang gue tuh kenal sama abangnya gitu loh. Kayaknya salah satu keuntungan bidang jasa yang kayak yang lu lakuin sekarang tuh emang kedekatan lu sama customer gitu kan. Gimana cara lu bikin Benar. bondingnya kan sama customer. Kalau lu akrab, Benar itu. lu bisa deket sama customer Itu- lu pasti balik lagi nggak mungkin pindah, yakin gua mau sejelek apapun tempat lu pasti bakal tetap ke lu. Benar itu namanya Itu- balik itu lagi ke benar juga. pelayanan. Iya, Itu benar jasa juga Ul. soalnya. Tapi menurut gua ini juga Ul. Koleksinya lengkap apa enggak juga Ah, sih iya Ul. juga. Tapi Iya, lengkap benar. apa Iya enggak sih gitu juga benar sih lengkap atau enggaknya. Tapi gue pun kalau emang misalnya dia nggak lengkap nih, gue tuh pasti bakal nanya rekomendasi si abangnya kan, si abangnya karena ini subjektif gue aja karena gue kenal sama abangnya. Ya udah bang kalau itu nggak ada kira-kira yang mana ya yang enak. Ini gue pengen kayak gini-gini. Itu kan tetap balik lagi. Kayak menurut gue tetap lagi ke si bondingnya itu lagi. Karena jasa tuh semuanya bonding apapun itu pasti bonding ke customer lah. Yakin Benar, gua. benar. Iya bener sih. Gue aja yang live ini nih skincare ini kerjaan gue baru kan gue jagain orang live juga kan ya, maksudnya gue nemenin host gue live, ada host yang live itu tuh rata-rata
si pembeli gue yang online ini, mereka tuh join ke live tuh karena ada bonding sama si hostnya, bukan karena brandnya. Oh iya, karena brandnya juga sih. Tapi tetap dia mau nonton atau enggaknya itu tergantung sama si hostnya siapa. Kayak gitu loh, tetap ada bondingnya. Jadi kayaknya emang ya. Tapi host lu pakai topeng nggak, Ul? Enggak dong anjing. Enggak gue. Kirain host lu pakai topeng. Kayaknya selama lu si tempat lu ini menyajikan Iya, pelayanan yang oke dan lu bisa gimana cara akrab sama si Hospitality-nya customer oke sih, ngebaca oke sih. customer mah oke aja. Jadi lu bisa setidaknya lu bisa mengkesampingkan dengan kekhawatiran lu tentang rasa yang tadi itu lo. Maksudnya ditingkatin lagi aja di bondingnya gimana-gimananya lah. Gue sih udah bikin apa namanya inner circle lah gitu. Anjing. Inner community. Jadi lu punya dalam circle lain selain ini anjing. Tai. kan dong, ini kan di dalam pekerjaan gue. Gue udah bikin itu, terus kayak apa namanya, ada beberapa apa ya, yang customer yang tadinya nggak kenal jadi ikut nongkrong, terus percaya kayak gitu-gitu. Gue sebelum masuk ke situ, maksudnya gue nanya kan ke si owner lah, gue bilang gini, lu kan jadi kan sebenarnya gue tuh tadinya di outlet yang di bawah lah di kota gitu. Makanya kenapa juga alasan gua punya kosan tuh di kota gitu. Kalau yang outlet gue yang satunya kan agak minggir lah. Nah, terus dia bilang gini, apa namanya? Gue pokoknya kalau ada cabang atau outlet lain, gue maunya lu yang pegang. Nah, dari situ tuh sebenarnya gue tanya, tujuan lu bangun outlet di tempat ini dan di situ apa gitu tujuannya. Nah, akhirnya di breakdown nih tujuannya nih. Misalkan kayak di situ jalur wisata, terus di situ tuh pertengahan antara orang dari bukan kabupaten yang di belakangnya apa ya? Masih bagian dari kota tapi minggir lah gitu. Urban. Iya, misalnya suburb. Kalau di Jakarta tuh modelnya Suburb. kayak apa ya? Kalau di Jakarta tuh kayak itu Ciputat. Tangerang. Mungkin kayak gitu ya. Ya kayak Ciputat lah. Maksudnya kan kalau Ciputat kan masih Jakarta kan ya? Iya gak sih? Iya Ciputat Iya masih di Jakarta. Iya, Ciputat Jakarta, tapi itu kan perbatasan sama Tangerang kalau nggak salah ya. Nah, gue tuh waktu mau dipindahin ke sana, gue tanya dulu, lu bikin toko di situ tujuannya apa? Apa yang lu kejar gitu. Jadi gue bisa nge-create apa yang mereka pengen. Kayak ini tuh jalur wisata. Gue pengen si ownernya bilang nih, ini di jalur wisata, gue tuh pengen orang-orang yang kesini tuh orang-orang yang sekedar lewat, tapi dia bisa tahu ada outlet kita yang di sini gitu. Oke, itu udah achieve lah gitu gua. Maksudnya udah tercapai. Terus kedua kayak kok ini gue desain se-cozy mungkin, senyaman mungkin biar orang bisa nongkrong sini. Oke, gue bikin apa namanya inner circle lah di dalam situ. Sampai yang secara sadar dan tidak sadar tuh kalau misalkan omset sedang turun, mereka bisa ngebantu lah gitu, bisa nge-backup nih si inner circle ini. Nah terus itu udah achieve tuh, udah tercapai. Terus apalagi yang diharapin dia tuh? Oh ini, jadi dibikin outlet di situ tuh biar sebelum orang sampai ke kota, mereka tuh udah gua cegat duluan gitu. Jadi toko-toko lain tuh belum kebagian karena udah gua sikat duluan di perbatasan itu. Keren gak gua? Buat validasi banget lah gue bilang keren anjing. Keren lah bro. Orang tuh bakal mengeluarkan 100%-nya dengan kalau di kerjaan yang dia suka gitu loh. Jadi bagus juga. Iya benar. Ya kan? Jadi semoga aja lah. Terus Miko berkembang. Tapi gue ada rasa bosan juga anjir. Iyalah, mengerjakan sesuatu yang monoton. Iya monoton. Kalau gue di industri vape ini udah dari 2016 ya. Mau dari jadi frontman gitu,
maksudnya jadi favorista, terus jadi kepala toko, supervisor, jadi sales, jadi back office gitu. Udah pernah semua gue lakuin. Jadi kayak udah, aduh bosan anjing, gue pengen kerja yang lain. Rasanya gitu. Kamu yang baru nggak mau yang baru nggak Cok? Apaan tuh? Di dunia kopi coba Cok. Benar. Ada temen gue mau buka kopi shop, mau nggak lu? Kan Coba nanti ada kita opportunity-nya nih Cok. Jadi Benar. Cok. Bisa. Namanya paruh waktu. Jangan lupa ya guys, nanti datang ke paruh waktu. Kalau udah buka Oh benar kopi. tuh. Iya benar. Oman. Nanti kalau udah buka kita pasti Dimulai bikin si satu Koko ya? episode spesial tentang paruh waktu. Jawaban. Boleh. Si Koko Bobe itu ya. Iya di Cikoko. Nah, buat teman-teman nanti kalau udah buka pasti kita announce. Betul. Oke? Dibilangin pasti ada satu episode khusus paruh waktu. Podcast Bener. tongkrongin di paruh Bener. waktu. Anjay. Pulang itu gue asli gue pulang. Amin. Nggak boleh enggak itu gue Ini pulang. ngomongin bapak pokoknya. Cinco. Kemarin aja gue ditawarin tuh, disuruh bantuin marketingnya sama paruh waktu itu. Nggak mau lu. Oh, kita sih belum dapat email. Oh, Belum dapat offering ya. iya. Kecuali kalau dapat email tuh baru. Aduh. Ya gitu lah guys. Pokoknya nanti ditungguin aja tuh paruh waktu. Sama jangan lupa dengerin kita terus. Bener. Sama Bener. tolong merchandise-nya dibeli guys. Gue udah capek Iya, banget dibeli dong. ngomongin. Oh iya bener banget. Merchandise Betul masih banget ada lagi. di rumah gue. Kamar gue masih penuh sama baju. Lu nggak tega, kasihan gue tidur di atas baju. Tolong banget ya. Jadi dibeli podcast kita. Dibeli podcast kita ya, anjing. Merchandise kita. Kenapa Cok? Apa? Digencarkan lagi postingan Iya, ntar nanti kita update lagi tentang Reels ya guys. Kemarin kita sempat vakum karena sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi insya Allah sekarang kita sudah kembali lagi berpodcast ria. Karena kerja mulu nggak nongkrong, capek anjing. Capek. bener. Jadi didengerin terus kita di semua platform yang bisa yang ada di HP lo. Mau Noise, mau YouTube, mau Spotify. Mau Islam Pro, Box. kita juga ada di Muslim Pro ya guys. Aduh, Kalau Islam mau Pro. itu di Muslim Pro kita ada juga. Asia Limbat juga nggak apa-apa. Asia Limbat. Di Muslim Pro aplikasi. Bukan ada Muslim di ini Pro. Ul. Di Ya. Hot 51 bukan ada. Waduh. Di Xbobet juga kita ada di Xbobet. Maka dengerin kita terus lah. Bantu kami agar ATM kami terisi, agar kami tidak cuma bisa beli cabe, tapi bisa beli studio baru. Oke. Yo man. Jadi sampai jumpa di episode podcast tongkrongin yang lain-lain. Sampai jumpa, dadah. See you. Dadah. Bye. Love you.